Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Sandia Bermasakti, NBI 14621000244. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pengembangan teknologi mobile. Dan dengan hormat Pak Firdaus, untuk ujian tengah semester ini, di sini udah ada soal yang diberikan oleh Pak Firdaus untuk teman-teman sekalian. Jadi di sini ada petunjuk, kerjakan dengan teliti dan lain-lain, kumpulkan screenshot. Ini untuk penjelasan tugasnya. Di sini kita disuruh membuat aplikasi Android sederhana yang dengan ketentuan yang telah diberikan. Dan berikut ketentuan yang diberikan oleh Pak Firdaus. Di sini ada, dapat dilihat di sini ada teks, nomor nota, nama pembeli, jenis pelanggan ini. Jadi ini merupakan drop down, ada pilihannya, ada biasa, pelanggan istimewa, dan di sini tanggal beli. Ada tanggal beli ini menggunakan kalender. Di sini yang saya tangkap cuman kalender tanggal, bukan sama waktunya. Lalu di sini ada jumlah pembelian. Jadi jumlah pembelian itu kayak total harganya. Jadi semisal harganya 10.000, ya udah berarti di sini ditulis 10.000. Lalu di sini ada diskon. Untuk diskon ini nyambung sama drop down jenis tadi. Nah, tadi kan ada drop downnya, ada biasa, pelanggan, sama pelanggan istimewa. Di sini buat diskon itu ada, kalau biasa berarti nggak dapat diskon, yaitu 0%. Kalau pelanggan itu 2%. Jadi di sini ada pelanggan istimewa. Jadi pelanggan istimewa itu dapat diskon yang paling besar, yaitu 4%. Di sini juga ada radio, hari libur, yaitu tidak sama iya inputnya. Lalu jika libur dipotong 2.500, berarti kalau inputannya iya itu 2.500, dapat diskon sebanyak 2.500. Nah, untuk kalau tidak, berarti nggak dapat potongan atau nggak dapat biaya apapun. Jadi nggak di skip aja gitu untuk ini. Lalu selanjutnya ada value variabel saudara. Ini sama pakai radio, yaitu tidak dan ya. Tapi di sini bedanya, jika saudara dipotong di sini jika memang pembeli ini adalah saudara, yaitu iya, maka pembelian akan dipotong sebanyak 5.000. Jika bukan, atau value-nya yang dipilih ini tidak, maka harganya tadi bakalan ditambah 3.000. Jika bukan saudara, ditambah 3.000. Lalu di sini ada jenis barang yang dibeli. Nah, jenisnya apa? Di sini berupa checkbox. Ada ABC, BBB, XYZ, sama WWW. Jadi kalau yang di checkbox ini ABC, maka jika ABC, maka total ditambah 100. Nah, tadi kan udah ada kayak tambah dan lain-lain ya, berarti ini ditambah 100.
Kalau yang pilihnya XYZ ini, maka totalnya pembelian tadi itu ditambah 200. Kalau yang BBB juga begitu akan tapi ini bedanya BBB sama WWW itu dikurangi. Yang BBB itu dikurangi 500, yang WWW dikurangi 100 begitu. Terus di sini ada PPN, pajak. Nah, di sini kan biasanya PPN itu standarnya 10%. 10% kalau nggak salah. Jadi, tapi di sini bakalan diinput jika diskon akan mengurangi total, jika PPN akan menambah total. Nah, di sini yang dimaksud tadi kan ada diskon. Itu 2%, 4%, 0%. Tapi di sini ada PPN. PPN itu pajak, berarti ditambah. Jadi harga jualnya tadi itu bakalan ditambah dengan pajak ini. Jadi di sini juga berupa persenan. 10%, 2%, 3%, 4% gitu. Jadi kalau inputnya 10.000 berarti di sininya 1000. 10%-nya 1000 di sini. Dan di sini ada grand total, uang dibayar sama uang kembali. Nah, di sini ada grand total. Buat grand total itu keseluruhan ini bakalan dibayar. Jadi kayak misal tadi kan udah dimasukkan inputan kayak nomor nota, nama pembeli, bla 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 bla. Itu bakalan dimasukkan di sini total harganya yang udah dihitung. Jadi ini ada uang yang dibayar. Misal harganya itu jadinya 2.500, tapi pembelinya itu bayarnya 5.000, berarti uang kembalinya itu 2.500. Lalu pencet proses, nanti hasilnya keluar di text area yang disediakan ini. Nah, untuk ini ada foto ini kalau dipencet browse itu bakalan mengupload foto pelanggan. Jadi bisa pakai foto apapun di sini, terserah penggunanya pakai foto apa. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Isi nomor nota, isi nama pembeli ini string biasa, isi inputan biasa. Terus ini ada jenis pembeli, ada 3, bisa pelanggan, ada biasa, pelanggan, sama pelanggan istimewa. Nah, sama ini tanggal beli berupa kalender atau date picker. Jadi nanti berupa kalender yang ada, yang bentukannya kayak kalender gitu, bukan yang inputan atau gimana, tapi bentuknya kalender kalau yang punya saya. Terus ada jumlah pembelian. Jadi misal jumlah pembelian ini 10.000 yang seperti yang saya contohkan tadi. 10.000 diinputkan di ini jumlah pembelian. Terus di sini ada diskon. Nah, diskon ini otomatis dari pelanggan. Tampilkan beberapa diskon yang didapatkan. Nah, di sini nanti bakalan tampil berapa diskon yang bakalan didapat oleh pembeli itu tadi. Nah, jadi semisal di sini ada 10.000 kan. Nah, 10.000 itu 2%-nya dari 10.000 itu 200. Jadi 0,02 dikali 10.000 itu 200 gitu. Sehingga angka yang ditampilkan nanti muncul 200. Lalu di sini ada total. Nanti langsung muncul kan. Totalnya itu kan nggak muncul tapi dimasukkan ke sistem. Jadi biar bisa menghitung selanjutnya. Jadi ini total 10.000 kurangi 200 itu 9.800.
Lalu jika hari libur maka dipotong 2.500 seperti yang tadi di sini. Hari libur tidak sama iya. Kalau iya dipotong 2.500, kalau enggak ya udah dibiarkan. Jadi ini bakalan diraukan kalau value-nya tidak. Nah, di sini ada kan tadi 9.800. Kalau iya, kalau memang benar hari libur itu dipotong 2.500. Nah, ini perumpamaannya. Jadi 9.800 tadi dikurang 2.500. Jadi yang variabel total ini nanti dimasukkan sini. Jadi 7.300. Nah, nanti 7.300 ini dimasukkan ke variabel total ini lagi. Selanjutnya ada jika saudara. Nah, di sini ada jika saudara, maka dipotong lagi sehingga 7.300 menjadi kurangi 5.000. Jadi 2.300. Nah, ini kan 2.300. Jadi ini beruntun nanti dari atas, ngitungnya itu dari atas ke bawah urut. Jadi di sini 7.300 dikurangi 5.000 jadi 2.300. Jadi nanti total yang bakalan dibayar oleh pelanggan itu 2.300. Nah, di sini selanjutnya ada checkbox. Nah, checkbox ini yang tadi, nah ini jenis barang dibeli. Untuk jenis barang dibeli ini ABC itu kalau itu ditambah 100, kalau BBB dikurang 500, kalau XYZ ditambah 200, terus WWW itu bakalan dikurangi 100. Nah, di sini bakalan dikurangi 100 karena si user akan memilih ABC. Jadi 2.300 ditambah 100 sama dengan 2.400. Nah, terus di sini ada pajak lagi. Nah, ini kan pajaknya 10%. 10% ini, maka 2.400 ini ditambah 10%-nya. Tadi 10%-nya 2.400 ini 240. Jadi kayak 2.400 kali 0,01 itu kan 240. Nah, ini tambah jadi 2.640 gitu. Nah, di sini jika uang yang dibayar itu 10.000, nah ini. Nah, uang yang dibayar itu 10.000 sama grand totalnya itu tadi kan ini 2.640. Jadi 10.000 dikurangi 2.640 hasilnya 7.370. Ini sebenarnya 7.360 ya, soalnya 10.000 kurang 2640 itu kan 7360. Nah, jadi saya ulang. Di sini ada import package, Flutter material .dart sama import .io, terus sama ada import package image speaker. Nah, image speaker ini nanti bakalan dibuat untuk yang gambar tadi. Sebentar. Nah, yang gambar ini tadi ini buat image speaker. Nah, ini fungsinya menggunakan image speaker. Lalu di sini sebentar. Nah, nanti bakalan buat mengupload image gitu. Terus di sini ada void main seperti biasa, run app, my homepage dan lain-lain. Nah, di sini baru ada
controller. Nah, controller ini dibuat untuk variabel semisal nih nota nama pembeli ini, biar kenapa pakai controller ini, nanti biar bisa dirubah-rubah. Jadi kan tadi ada tombol reset nih, itu bisa diubah-ubah dengan mudah menggunakan controller ini tadi. Itu jadi di sini ada yang menggunakan controller itu ada nota controller yang nota tadi, nama pembeli yang nama, jumlah pembeli ini adalah jumlah pembelian ya, jumlah pembelian, terus PPN itu pajaknya tadi, terus uang yang dibayar, terus output controller. Nah, ini outputnya itu maksudnya yang bakalan dikeluarin nantinya. Jadi yang di text areanya itu tadi menggunakan output controller ini. Terus ada selected jenis. Nah, selected jenisnya saya buat defaultnya itu biasa. Yang drop down tadi sebentar. Nah, ini jenis. Jadi defaultnya saya buat biasa. Jadi nanti walaupun di reset bakalan kembali ke biasa. Baru ini ada is libur. Kalau libur itu false. Nah, di sini ada fungsinya, ini mana ya? Nah, is libur ini, if is libur itu true, jadi masukkan ini dikurangi 2500. Kalau di sini kan, nah di sini jadi false. Kalau false terus berarti yang nah yang ini kan udah nggak ada else nya lagi atau if yang lain, berarti ini di skip itu. Kecuali kalau emang dikasih not is libur atau tanda seru is libur, itu berarti kebalikannya, jadi else false. Jadi nanti malah masuk sini, jadi itu kan salah. Jadi ini pakai is libur biasa, nggak pakai tanda-tanda lainnya. Terus di sini ada is saudara. Is saudara ini juga sama, saya menggunakan false. Jadi ini semua kan ada bool, kayak boolean. Yang radio box itu saya menggunakan boolean true atau false, cuman itu. Jadi di sini kalau is saudara false, ini sama sih, yang sama kayak yang libur tadi, tapi di sini bedanya ada else. Jadi if is saudara itu true, jadi dikurang 5000. Tapi kalau bukan, itu ditambah 3000 kayak gitu. Ini bisa juga pakai else if terus tanda seru is saudara, itu juga bisa. Tapi di sini saya biar nggak lama langsung pakai else saja. Jadi kalau if else, nanti kalau nggak, jawabannya cuma 2 nanti. Jadi kalau nggak ini ya ini. Kalau yang if yang nggak ada else if atau else nya itu kayak yang libur, itu nanti kan jawabannya cuma 1. Kalau iya ya udah ini jalan, kalau enggak ya udah di skip, lanjut aja, move on kayak gitu. Terus di sini ada selected barang. Nah, selected barang ini jenis barang kah? Oh ya, ini jenis barang. Jenis barang tuh yang kayak tadi ABC, BBB, XYZ, terus BBB itu tadi. Ini saya defaultnya pakai ini ya, karena ini string, saya
pakai nul, jadi dinulin kayak gini, kayak kosong, cuman tanda kutipnya aja. Terus double ppn. Nah, ini ppn saya menggunakan double, soalnya kalau persen itu kan bentukannya semisal 2%, 2% dibagi 100, 2 bagi 100 kan 0,02, jadi saya pakai double, jadi nggak perlu kayak ngitung yang 10.000 kali 2 per 100 itu berapa, itu enggak, jadi saya langsung pakai double. Rumusnya nanti saya langsung pakai double 0,0 ini, jadi enggak 0,02 dikali 10.200, 0,04 dikali 10.000 berapa, kayak gitu. Sini ada datetime. Datetime ini buat tanggal, jadi ini defaultnya saya pakai tanggal yang saat ini. Jadi semisal di sini saya tanggalnya tanggal 28 ya, tanggal 28, jadi defaultnya pakai tanggal 28 gitu. Sini file upload image. Nah, ini tadi buat untuk yang ini tadi image speaker ini saya mendeklarasikan file itu tanda tanya biar bisa nul, karena nanti kalau di reset bakal nul, misalnya statement pertamanya juga nul kan, nggak mungkin kalau ada gambarnya dulu gitu. Bisa, tapi saya pakai nul aja, saya pakai yang nul. Jadi di sini ada fungsi date tadi, datetime, pick await, show date picker ini. Nah, ini menggunakan package tadi. Jadi final datetime, jadi date-nya, tanggalnya yang dipilih tadi itu berapa, bakal dimasukkan sini. Nah, di sini ada initial date. Initial date ini statement awal dari tanggal. Jadi tanggalnya kan yang seperti yang saya jelaskan tadi pakai date.now, jadi pakai tanggal masa kini, tanggal sekarang. Terus di sini ada first date. First date itu ada datetime itu mulai dari tanggal berapa. Jadi di sini saya pakai tahun 2000 sampai 2101 ya, last date-nya. Kalau sampai tahun 3000 juga bisa. Tahun kalau birth date-nya tahun 1600, 1700 juga bisa. Jadi di sininya yang di setting nanti. Baru di sini ada pick null. Nah, kalau enggak null, nah berarti selected date-nya itu pick. Ini picket tadi. Terus di sini ada void show dialog box seperti biasa. Ini masih di dalam homepage. Nah, homepage ini nanti yang bakalan menampilkan semuanya, nanti fungsi-fungsinya dan lain-lain, tombol-tombol gitu. Wait mana tadi? Sini ada diskon, defaultnya 0,0. terus if selected jenis itu saya pakai pelanggan. Jadi nah ini kan tadi pakai controller, iya kah jenis, ini karena jenisnya biasa. Kok ngelag? Karena jenisnya biasa,
Jadi defaultnya kan biasa, jadi saya nggak masukkan di sini, jadi langsung. Kalau selected pelanggan ya pelanggan, berarti dikurangi 0,02, kalau enggak 0,04. Jadi di sini kan defaultnya 0,0, di sini dideklarasikannya di sini, tapi kalau selected jenisnya tadi defaultnya di atas sana tadi. Soalnya nanti ngitungnya di sini semua, suhu dialog di sini. Terus di sini juga ada jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jumlah pembelian double try parse, saya kan pakai double, jadi jumlah pembelian controller itu tadi kan bentuknya teks, jadi dimasukkan menjadi, diganti menjadi double, jadi 0,0 atau berapa kayak itu. Nah, setelah itu double total diskonnya ini saya menggunakan variabel baru, ini juga jumlah pembelian. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, total diskon jumlah pembelian tadi dikali diskon, diskonnya misal kalau 0,0 ya udah dikali 0,0, kalau 0,02 ya udah ini dikali 0,02 gitu. Jumlah pembelian kurangi total diskon, itu jumlah pembeliannya. Jadi setelah dihitung jumlah pembeliannya sama total diskon, ini kan kayak jumlah pembeliannya 10.000, diskonnya 2%, 0,02, berarti di sini ketemunya 200. Nah, ini kan jumlah pembelinya kan belum dikurangi ya, 10.000 kurangi 200 berarti 9.800 begitu. Nah, di sini kalau is libur tadi seperti biasa yang sudah saya jelaskan, sama ABC ini. Nah, ini sama, cuman pakai else if nya itu banyak. Terus di sini ada BPN value. BPN ini buat menghitung BPN. Nah, tadi kan controller, jadi kayak controllernya tadi itu sebuah inputannya berupa teks, nanti dirubah menjadi double. Nah, double BPN value ini yang BPN controller ini, yang teksnya tadi dimasukkan ke BPN value, baru BPN value ini dihitung di sini. BPN value bagi 100 kali jumlah pembelian. Sebenarnya ini bisa pakai yang kayak diskon tadi, tapi saya menggunakan cara lain biar variatif gitu. Terus di sini ada, nah setelah itu kan ketemu nih jumlah BPN nya 10.000, kalau BPN nya 10% berarti 1.000. Nah, 1.000 di sini tambah, berarti jumlah pembelian 1.000 tambah 1.000. Nah, tambah sama dengan ini sebenarnya sama kayak gini, jumlah pembelian ini bisa juga, tapi saya menggunakan ini seperti biasa, uang dibayar, jumlah pembelian, uang dibayar, jumlah pembelian. Ini cuman print biasa biar saya bisa lihat di terminalnya nanti. Terus double kembalian. Nah, ini untuk uang yang dibayar tadi, ini kan udah ketemu, dikurangi jumlah pembelian tadi ini. Nah, jadi ada kembalian. Nah, di sini ada output controller. Output controller ini buat mengoutputkan nanti setelah memencet tombol proses, nanti yang keluar itu ini semua value nya, ini semua begitu. Ini seperti PHP biasa, pakai $sign, dalam kurung, tutup kurung, seperti itu. Nah, di sini ada tombol reset. Ini bukan tombolnya tapi fungsinya. Di sini ada reset fields, nota controller, .clear. Nah,
yang seperti tadi itu, kalau bisa dilihat ini, yang kalau diperhatikan ini sebuah text fieldnya yang input biasa yang pakai controller itu. Tapi kalau yang lain itu enggak, soalnya mereka sebuah ada default value nya lah, kayak gitu. Jadi yang inputan tadi pakai nota controller.clear, ini juga clear. Ini selected jenisnya double. Nah ini seperti biasa kayak tadi, upload image null karena nanti kan kembali ke null. Is libur false, BPN 0,0 sama seperti tadi, false. Selected date juga now. Upload image ini juga, nah ini kita akan pakai pick image nanti. Jadi kalau image-nya nggak kosong, upload image itu sama dengan file image.pad. Jadi file image.pad ini ngambil image dari pengguna. Jadi ini with image picker ini bakalan ngambil dari galerinya pengguna, ini kan source dan lain-lain. Ini cuma title biasa, langsung ke, nah ini ada, nah setiap fungsi saya bungkus menggunakan kontainer. Input decoration cuman ini biasa pakai border, terus ini controllernya ada Notara controller, semuanya sama, cuman yang beda di sini cuman fungsinya. Di sini kan kayak ini jenis pelanggan, di sini ada biasa ini biasa pelanggan skema, ini kan sebuah drop down menu. Jadi nanti kalau state-nya ini kan biasa dulu, nanti ada drop down menunya. Nah value-nya nanti, nah ini yang didapat ini string value ini bakalan masuk ke controller tadi. Setelah di controller di convert lagi, enggak sih, langsung jadi value biasa, kecuali kalau yang kayak angka itu baru nanti di convert jadi double atau integer, itu bisa, atau bahkan string. Terus ini juga tanggal beli itu biasa. Di sini saya pakai selected date biasa. Terus ini container, jumlah pembelian controller, input decoration seperti biasa. Jumlah pembelian ini kan pakai, nah ini kan sebenarnya number, nah ini kan keyboard type text input type dot number. Jadi nanti kalau di input bakalan keluar cuman keyboardnya yang angka. Terus ini ada apa lagi nih, hari libur itu yang radio tadi seperti biasa, all value text tidak, ini kan group value nya is libur yang tadi. Kalau nah ini kan tadi false ya defaultnya, ini saya pakai, nah kalau udah kepik ini pakai true. Ini saya menggunakan row, jadi nanti barisnya ke bawah. Sebenarnya ini bisa jadi pakai kolom kanan kiri begitu. Nah ini kalau saudara itu sama, cuman ganti variabel. Terus jenis barang juga, ini yang beda cuman checkbox ini ABC kan, default barangnya kan ABC. Nah jadi kalau selected barang ABC true, else selected barang kosong. Nah ini juga XYZ, kalau true ini, kalau enggak ya udah kosong. Setnya juga begitu.
Terus di sini ada PPN. Nah, PPN ini, PPN controller ini kan sebuah angka. Jadi PPN-nya berbentuk persenan. Jadi ini nanti input type masuk ke controller. Controllernya dirubah jadi double, baru dihitung. Konsepnya seperti itu. Overall ini juga sama, uang dibayar. Unggah gambar ini cuman unggah gambar biasa. Jadi ini di sini ini ya unggah gambar ini ada ini. Nah ini upload image yang dipakai fungsi yang upload image tadi. Teksnya unggah gambar. Jadi kalau dipencet unggah gambar bakalan keluar galeri, suruh milih foto. Nah, ini tombol proses, nanti langsung masuk ke proses tadi, dihitung kan, show dialog ini masuk ke show dialog box, bakalan langsung dihitung di sini. Nah di sini ini kan show dialog. Nah ini show dialog gitu. Nah output cuman biasa ya, ini kan masuk ke output controller. Jadi ini nanti sebuah teks form field, teks area, begitulah, itu sama. Jadi saya pakai teks form field di sini, masuk ke controller dulu tadi dan lain-lain. Saya langsung aja ke aplikasinya. Kok gak keluar? Nah di sini ini aplikasi saya. Ini kan ada nota, misal nomornya 1, ini bingung pelanggan. Nah date-nya ini kan value nya defaultnya 2 tanggal 28 tanggal sekarang. Saya rubah jadi tanggal Oktober 2016. Nah Tuesday Oktober tanggal 6. Jumlah pembeliannya 10.000 tuh, agak libur ya, saudara juga iya. Jadi barang ABC pajaknya 10%. Ini cuman 10% biasa. Uang yang dibayar uang saya juga 10.000 semisal. Nah di sini saya upload gambar. Proses. Nah ini kan keluar langsung. Jadi yang bakalan dibayar itu 2.640, kembaliannya 7.360. Nah seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.